Dear Kang Deddy Mulyadi, sebelum saya merincikan rasa cinta yang luar biasa, saya tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada Kang Deddy mengutara, Abdi Bogoh ka Anjeun. Aku cinta kamu dalam bahasa Sunda. Cinta kepada Bapak Haji Deddy tentu bukan tanpa alasan. Selain kepedulian ekstra terhadap orang yang membutuhkan, rasa cinta saya juga tercipta dengan rasa cara kepemimpinan Bapak yang menjadikan agama dan adat menjadi satu tarikan napas dalam dunia politik. Sehingga secara sadar tentunya terciptalah karakter pemimpin idaman abad ini, Abdi Bogoh ka Bapak pokoknya. Dan teruntuk cara kepenulisan yang mungkin kurang baik dalam menggunakan beberapa kata pun diksi, saya meminta maaf. Mohon Bapak Haji maklumi, karena saya hanyalah anak kampung yang punya pendidikan kurang. Iya Pak, setelah SMA, saya memilih merantau untuk mencari kerja ke luar negeri, tepatnya Malaysia. Karena di negara sendiri lapangan pekerjaan yang punya bayaran pantas hanya didapat dengan ijazah. Tentu yang tidak harus punya lampiran sertifikasi secara hitam di atas putih banyak. Tetapi kembali lagi dengan bayaran bahkan sangat murah dibanding UMP atau UMK. Oh iya Pak, sebelum terlalu jauh saya menulis beberapa hal yang mungkin bisa mensejahterakan masyarakat. Saya ingin bercerita mengenai pengalamanku menjadi pekerja migran yang sudah akan memasuki angka ke-6 tahun. Cukup lama memang meninggalkan tanah air. Tetapi semuanya bukan karena rasa benci, melainkan rasa cinta dan kasih yang ingin melihat potensi negara lain yang padahal potensi yang sama juga dimiliki oleh negara kita. Tetapi kembali lagi ke sistemnya yang kurang mengakar, seolah setengah hati ketika membuat program unggulan. Contohnya saja di dunia perikanan dan kelautan, pun ia juga dengan kehutanan. Tentu iya, ini memang wilayah kuasa Bapak di Komisi 4 DPR RI. Saya paham. Bapak lebih senang berbicara dengan pikiran yang sehat dan hati yang bersih. Tentu juga tanpa ada unsur politiknya. Saya pribadi sangat memahami itu. Sehingga dalam surat cinta ini, saya bukan bermaksud menggurui Bapak, tapi memang tulus dari hati ingin menyampaikan harapan ratusan ribu pekerja migran, bahkan jutaan kalkulasinya jika dihitung dengan calon pekerja migran yang belum dikirim dan sudah pulang, tetapi ingin kembali lagi untuk meninggalkan tanah air. Sebelum tulisan panjang ini selesai, tentu akan terbit tanya, kenapa surat cinta ini saya buat untuk Bapak? Iya Pak, kecintaan saya kepada Bapak sangat besar. Bahkan setiap pukul 09.00 sampai 11.00 waktu Malaysia, saya selalu menanti video update dari Bapak. Bahkan selama 1 mingguan atau 15 Februari sampai 24 Februari ini, tebakan saya selalu benar ketika melihat subscriber Bapak selalu bertambah satu angka, atau 3.13 juta, 3.14 juta, 3.15 juta, 3.16 juta, dan 3.17 juta, 3.18 juta, dan 3.19 juta. Ketika membuat surat cinta ini, saya juga tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Murni semuanya hanya ingin menyampaikan harapan banyak orang kepada orang yang tepat. Tentu jelas tepat. Karena mengamati kinerja dan cara Bapak menyelesaikan sebuah perkara dengan luar biasa keren dan hebat, pun keberhasilan Bapak dalam memimpin Purwakarta 2 periode, saya rasa Bapak akan punya 1000 solusi untuk mengabulkan sebuah harapan, apalagi jika kepentingannya menyangkut orang banyak. Pak, November 2017 lalu, saya memutuskan untuk meninggalkan tanah air dengan visa turis, atau berlaku hanya 3 bulan saja. Setelah memutuskan resign dari salah satu perusahaan swasta di Lombok Timur, iya Pak, saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, spesifiknya Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia. Menilai banyak hal yang harus dikantongi untuk diterapkan di tanah air, saya terpaksa memilih ilegal karena tak mampu untuk membayar penyambungan visa perjalanan. Pada tahun pertama dan kedua,
saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Saya berkeliling Malaysia dari timur ke utara dan dari barat ke timur. Bahkan saya berani mengklaim diri bahwa tidak ada orang Indonesia yang lebih mengetahui tentang Malaysia dibanding saya. Beberapa tiket bus dan gambar yang masih saya simpan bisa menjadi bukti jika itu masih diragukan. Sudah banyak pekerjaan yang saya lakoni selama di Malaysia, dari kuli bangunan, ladang getah, sawit, peternakan, perikanan, pasar, hotel, dan restoran sudah kucoba. Bahkan bisa disimpulkan, bukan hanya coba-coba saja, tetapi sudah menjadi master, baru merubah profesi ke profesi lainnya. Dari perpindahan tempat dan peralihan profesi inilah, saya mencoba menjadi pendengar yang baik, kemudian menyimpan harapan mereka untuk saya sampaikan ketika punya wadah yang tepat di masa depan. Tetapi karena minimnya pengetahuan saya mengenai IT, saya tentu memberikan Bapak kepercayaan penuh untuk mengetahui harapan-harapan mereka yang pernah sharing pengalaman selama menjadi pekerja migran di negara orang. Tak lebih hanya supaya Bapak mengangkat isu ini ketika rapat di DPR RI pun ranah publik. Pada 3 tahun terakhir belakangan ini, saya tak pernah mengganti profesi. Saya sangat menikmati menjadi seorang kuli panen kelapa sawit. Bukan hanya panen, acap kali juga menanam, merawat dan membesarkan pohon kelapa sawit sudah menjadi makanan sehari-hari. Sehingga dalam hal ini, saya bisa dibilang sangat pakar, karena mendalaminya bukan hitungan hari pun bulan, tetapi menahun. Puluhan, bahkan ratusan kawan sempat bekerja sawit di Indonesia. Tak jarang punya asumsi lebih baik kerja di Malaysia daripada di Indonesia. Ya, meski yang dikerjakan sama, sawit. Dari ungkapan yang seolah bukan hal asing inilah, saya mencoba memahami kemudian membandingkan pengelolaan perkebunan sawit Malaysia versus pengelolaan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Teruntuk hal yang berkenaan, saya mulai membandingkan dan tentu ulasannya dapat kita nilai negara mana yang paling unggul. 1. Paneroke versus transmigrasi. Kedua negara sama-sama melakukan hal serupa untuk mensejahterakan rakyat masing-masing. Tetapi bedanya, Indonesia hanya sebatas sampai pengiriman dan kepemilikan lahan saja. Sehingga tak jarang kita menemukan banyak masyarakat memilih untuk menjual lahannya ketimbang mengelolanya. Berbeda dengan di Malaysia, karena Malaysia mengurusnya sampai ke akar-akarnya, memberikan modal dalam bentuk pinjaman bank, menyiapkan hunian, pasar, pelatihan, dan pembinaan sampai panen, hingga klinik atau puskesmas juga akan dibangun pada tiap kampung yang menjadi tempat tinggal Paneroke atau bermigrasi. Wadah organisasi yang menaungi hal ini dikenal dengan Kampung Pelda atau Federal Land Development Authority. Di Indonesia nggak ada ya? Ya wes, sabar, siapa tahu ke depan ada. Organisasi yang berkenaan juga langsung dinaungi oleh kerajaan atau pemerintah, semisal BUMN lah kalau di Indonesia. 2. Luas wilayah tanam dan hasil. Berbicara mengenai luas lahan tanam, Indonesia memiliki lahan yang terbilang sangat luas, sebesar 14 juta hektar pada tahun 2017. Jumlah semakin naik tiap tahun. Jika pada tahun 2020 sebesar 14,8 juta hektar dan tahun 2021 sebesar 15,08 hektar, maka kenaikannya mencapai 1,5% per tahun. Jumlah ini sangat besar sekali dibanding Malaysia yang hanya 5,3 juta hektar menurut data The United States Department of Agriculture atau USDA, Kementerian Pertanian Amerika Serikat. Tetapi sangat disayangkan karena dengan jumlah lahan yang terbilang luas, hasil tak menjanjikan dikategorikan tidak melulu banyak. Artinya percuma saja merusak hutan jika luas lahan tidak sesuai dengan hasil lahan. Selain mubazir lahan, anggaran dan hancurnya habitat hewan endemik, pastinya langkah tersebut juga jauh dari kata sejahtera mensejahterakan.
Sebut saja data dan fakta mengenai selisih hasil kelapa sawit per hektar. Sekitar 1,26 ton per hektar. Indonesia 2,7 ton per hektar, sedangkan Malaysia 3,96 ton per hektar. Perbandingan yang cukup signifikan, karena jika saja ada sebuah lembaga yang serius yang menaungi perihal ini dengan luas lahan yang sudah ada, saya rasa Indonesia akan meraup keuntungan yang luar biasa. Ya untung-untung bisa bayar utang lah. 3. Perawatan dan tekstur tanah. Jujur, saya pribadi memang tidak pernah bekerja sawit di Indonesia, Kalimantan, Riau, Sumatera, dan lain-lain. Tetapi, secara tanpa berpikir terlalu berat bahwa tidak mungkin orang Indonesia lebih memilih bekerja di Malaysia daripada di Indonesia jika hasil yang ia dapat menjanjikan. Persentasi orang yang pernah bekerja sawit di Indonesia 90% lebih memilih bekerja di Malaysia, meski taruhannya adalah nyawa. Lihat saja pada saat marak-maraknya pandemi kemarin, ada ribuan orang yang masuk ke Malaysia secara ilegal, yang meskipun ada ratusan orang yang ditangkap, kemudian dipulangkan. Dan meskipun ada puluhan orang yang mati tenggelam, hal itu tak menyurutkan tekad masyarakat untuk tetap merantau secara ilegal, pun memahami resiko yang diterima pasti berat, bertaruh nyawa. Nah, dari beberapa orang yang selamat dan orang-orang terdahulu yang sempat saya jumpai inilah, saya mengantongi informasi bahwa di Indonesia pengelolaan perkebunan kelapa sawit tak sebagus dan seserius di Malaysia. Pun lahan di Indonesia lebih dominan pada tanah gambut, padahal tekstur tanah gambut merupakan tanah yang kurang baik jika ditanami kelapa sawit, dan tentu hal ini akan menjadi pemicu hasil yang kurang memuaskan. Oh iya Pak, tentu setelah penjabaran panjang lebar mengenai dunia perkebunan kelapa sawit ini, tentu Bapak akan bertanya, kenapa saya memilih kelapa sawit? Begini Pak, karakter kita yang sama-sama mencintai lingkungan merupakan alasan paling dasar bahwa saya tidak ingin melihat hutan terus saja dibabat. Cukup dengan hutan yang ada, dengan pengelolaan yang tepat dan serius, tentu negara tidak perlu lagi menambah lahan. Cukup dengan yang sudah ada. Saya rasa itu jauh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam pun luar negara. Dan menurut hemat pikir saya, bahwa satu-satunya tumbuhan yang paling banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita adalah minyak kelapa sawit. Semisal meja makan, ada minyak goreng. Kamar mandi, ada sabun, sampo, dan pasta gigi. Meja rias, ada alat kosmetik, gincu, dan lain-lain. Bahkan pada kendaraan, ada biodiesel. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari tak terlepas dari minyak kelapa sawit, karena semua produk yang ada di sekitar berbahan dasar kelapa sawit. Ya, apalagi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemerintah sudah mencanangkan bahwa Indonesia menuju B30, B40, dan B50 untuk biodiesel, mengalahkan Malaysia yang baru mulai B20. Indonesia keren. Sebenarnya ada banyak hal yang saya ingin sampaikan mengenai dunia pekerja migran atau TKI. Tak lain hanya ingin melihat warga negara bisa bekerja, kemudian diupah dengan layak di negerinya sendiri. Tapi ini lebih dari cukup, insya Allah. Harapan saya, semoga surat cinta ini bisa dibaca oleh Bapak Haji Deddy Mulyadi dari penggemar berat atau pecinta Bapak. Segala kurang dan salah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak dan semua keluarga selalu dianugerahi kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Allahumma amin. Satu hal lagi, salam takzim dan turut berduka cita dari pecinta Bapak. Semoga almarhum ayahanda diampuni segala dosa dan salah, dan semoga beliau kembali dalam keadaan husnul khotimah, pun berkumpul bersama orang-orang yang soleh-soleha, sehingga dengan mudah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Salam cinta dari Malaysia. Migran Man, 24 Februari
2022.